Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Eka Pratama. Saya dari Universitas Terbuka dengan NIM 0535252984 dari UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan mempraktekkan tugas 3 pemrograman berbasis desktop, yaitu membuat aplikasi restoran, dan di sini udah sampai di tahap 3 ya. Langsung saja ya kita mulai. Di sini saya sudah mempunyai codingan itu sendiri yang saya buat dan tidak saya merekam hasilnya. Oke, sepertinya saya akan menjelaskan aja ya. Untuk awalnya itu saya akan dijelasin dulu ya. Di sini saya menggunakan kategori 1 itu menggunakan konsep OOP ya. Apa itu konsep OOP? Untuk konsep OOP itu sendiri, program ini menggunakan 4 pilar OOP secara lengkap: encapsulation, inheritance, dan abstraction, dan polymorphisms. Untuk encapsulation ini pembungkusan data ya. Saya akan jelasin dulu. Encapsulation ini adalah proses menyembunyikan data agar tidak dapat diakses secara sembarangan dari luar kelas. Pada program ini hampir semua properti menggunakan private ya. Ini saya menggunakan private, hampir semuanya menggunakan private. Misalnya private string nama, private double harga, dan private string kategori yang 3 ini ya, private. Untuk mengakses, mengecek, atau mengubah nilai digunakan getter dan setter. Getter dan setter ya, bukan akses langsung. Kenapa encapsulation digunakan? Untuk melindungi data dari perubahan yang ilegal, agar nilai tidak disengaja dibuat tidak valid, dan agar seluruh pengecekan dilakukan di satu tempat pada setter. Dengan cara ini agar tidak mungkin bernilai negatif ya, harga tidak boleh negatif yang sudah terlihat di sini ya. Nama tidak boleh negatif atau harga tidak boleh negatif. Karena semua perubahan itu melewati validasi setter. Untuk kedua itu ada inheritance. Inheritance itu kelas menu item adalah superclass yang menjadi template dasar untuk item menu apapun. Oke. Subclassnya itu ada makanan, minuman, dan diskon ya. Makanan, minuman, dan diskon. Inheritance itu pewarisan artinya. Semua mewarisi properti umum, yaitu ada nama, harga, kategori, dan metodenya menggunakan getter atau setter. Tampil menu. Inheritance ini membuat kodenya menjadi lebih ringkas, mudah dirawat, dan lebih fleksibel ya. Tanpa inheritance, Anda harus misalkan menuliskan ulang nama, harga, kategori pada tiap kelas makanan atau minuman atau diskon. Program akan jadi panjang dan tidak efisien kalau tidak menggunakan inheritance. Untuk ketiga itu ada abstraction, abstraksi ya Indonesianya. Untuk inheritance itu abstraction itu adalah konsep menyembunyikan detail teknis dan hanya memberikan inti struktur. Menu item adalah abstrak class ya untuk menu item. Mengapa abstrak? Karena semua item menu pasti bisa ditampilkan. Tapi cara tampilnya itu berbeda-beda jika metode wajib, namun implementasinya diserahkan ke subclass. Abstraksi membuat setiap subclass otomatis harus punya metode tampilannya sendiri. Oke. Ini sendiri desain program lebih jelas dan bersih. Developer tahu bahwa fungsi apa yang wajib tersedia.
Untuk keempatnya itu yang tadi sudah disebut, polymorphism itu perilaku berbeda untuk objek berbeda. Polymorphism ini paling nyata terlihat saat menampilkan semua item menu. Misalnya itu daftar.get i tampil menu. Objek dapat berupa makanan, minuman, dan diskon. Namun saat program dijalankan, jika objek makanan tampil makanan nasi goreng, jika objek minuman tampil minuman es teh, jika diskon tampil diskon promo stick. Padahal metodenya itu yang dipanggil itu sama. Untuk polymorphism kedua itu harga efektif, yaitu pada diskon harga efektif dihitung ulang. Harga efektif itu dihitung ulang ya. Pada makanan atau minuman harga efektif itu sama dengan harga asli. Bisa menghasilkan harga asli makanan atau minuman, harga diskon. Polymorphism ini bisa dibilang itu yang membuat program menjadi fleksibel ya, untuk yang saya bikin ini. Jadi fleksibel. Untuk kategori 2 itu ada menu makanan, representasi produk restoran. Untuk kategori ini mencakup struktur item yang dijual, restoran, makanan, minuman, dan item diskon. Pertama itu ada makanan jenis utama yang umumnya makanan berat atau snack. Propertinya itu ada nama, harga, jenis makanan, contoh pedas, spesial, goreng, panggang. Dan untuk kategorinya itu otomatis makanan yang tidak memiliki diskon internal, harga efektif, dan harga asli. Untuk minuman itu misalnya itu ada dingin, panas, jus segar, dan premium. Karakteristiknya itu kategorinya minuman. Ikut dalam hitungan promo. Buy one get one, beli satu gratis satu. Untuk 3 itu ada diskon, berbeda dengan makanan atau minuman. Diskon bukan produk, tapi versi produk dengan harga diskon. Tambahan diskon persen 0 sampai 100. Tujuannya itu memberikan menu khusus promo, misalnya promo stick 20%. Untuk kategori ketiga itu ada file handling ya. Itu bisa simpan dan load menu dari file. Kategori ini fokus pada persistensi data. Menu bisa disimpan ke file agar tetap tersimpan meskipun program ditutup. Penyimpanan menu ke file itu tipe nama, harga kategori, dan ekstra. Keunggulannya itu mudah dibaca sama manusia ya, seperti kita, mudah diproses di program, format solid menggunakan delimiter. Untuk load dari file ini, proses ini membaca baris demi baris, memecah dengan split ya, mendapatkan tipe menu, membuat objek sesuai tipe. Jika file hilang, program tetap berjalan karena load aman, tidak error. Oke, selanjutnya ada penyimpanan struk ya. Untuk penyimpanan struk ini itu save recipe ya, menambahkan struk ke file struk.txt. Isinya itu daftar pembelian, subtotal, total akhir. Tujuannya itu menyimpan rekaman transaksi pelanggan. Bisa digunakan sebagai bukti pembayaran juga. Kategori keempat itu ada pemesanan order system. Kategori ini mengatur proses pelanggan memesan item dari menu. Kelas pesanan ya, mempresentasikan satu transaksi. Memiliki daftar order line, metode add item, metode hitung total. Selanjutnya ada order line itu inner class, representasi satu baris pesanan berisi item, menu item, jumlah, subtotal. Menu item bisa memiliki harga diskon, subtotal dihitung dengan harga efektif. Ketiga itu ada proses pemesanan. Untuk alurnya itu yang pertama ada user melihat daftar menu, kedua user memilih nomor item, ketiga itu ada memasukkan jumlah, dan keempat itu sistem menambahkan kepesanan. Kelima itu berulang sampai user memilih 0. Kesalahan ditangani input bukan angka. Menu tidak ada jumlah lebih kurang dari 0. Semua memakai exception handling. Oke, sepertinya sudah ya untuk penjelasannya. Saya akan langsung saja mempraktekkan aja ya. Untuk hasil codingannya seperti ini saya pelan-pelan aja ya. Kita lihat. Oke, kita akan coba dulu buat dijalankan ya.
website. Sini saya akan tunjukin aja fiturnya yang sudah saya buat ya. Oke. Untuk pertama itu ada lihat menu restoran, klik 1. Untuk menu restorannya seperti ini ya. Nasi goreng 20.000, nasi goreng spesial mie ayam 15.000. Oke, kita misalkan tambah item menu ya. Klik 2, kita mau nambah minuman. Nama minumannya itu misalnya kopi. Harganya itu 8.000. Jenis minumannya itu dingin. Oke, item ditambahkan ya. Kita lihat lagi 1 minuman, kopi, dan itu ada dingin. Oke, masuk ya ke 8 ya. Oke. Di sini saya udah coba-coba sebelumnya nambahin lontong dan diskon ini kan nggak jelas nih. Ini saya akan hapus buat melihat fiturnya. Selanjutnya itu kita klik nomor 3 yaitu pesan ya. Oke, kita mau pesan apa? Contohnya pesan 1 makanan. Jumlahnya maunya 12. Oke. Ditambahkan nasi goreng kali 12. Selanjutnya yang tadi kita tambahkan itu kopi ya 8. Jumlahnya 5 aja. Oke, selanjutnya ada diskon nih, promo stick 5 dong. Kita masukin 15. Sap. Oke, klik 0, selesai. Oke. Lalu kita cetak struk ya. Oke, kita klik 2 dulu. Oke, tidak ada. 1. Kita bisa tambahin makanannya dulu, kentang. Kita akan tambahin lagi ya, biar lihat harganya. Jenis makanannya goreng. Oke, kita akan mencetak struk dan pesanan yang tadi kita sudah booking. 4 surat pesanan kayak seperti ini, hasilnya nasi goreng 12, kopi 5, promo stick 15, subtotalnya jadi 880.000 dengan ditambahkan diskon total, diskon biaya pelayanan, pajak, total bayar. Jika struk yang disimpan kita klik ya. Oke, kita akan lanjutkan klik nomor 5. Oke, menu tersimpan ke menu.txt. Oke, berarti sudah tersimpan ya. Selanjutnya kita klik 6, keluar aja. Oke, terima kasih. Oke, ini yang berarti berhasil ya, berjalan dengan lancar yang sudah saya buat. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Bila ada kesalahan atau ada salah kata atau ada hasil saya yang kurang, saya masih belajar juga di sini. Baik, saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.